Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu berkuasa selama sekitar 2 tahun. Beliau menjadi khalifah, menggantikan Nabi selama 2 tahun, tidak banyak. Sebagaimana diketahui, Abu Bakar itu menjadi khalifah dibaiat dalam peristiwa diskusi di Sakifah Bani Saidah. Seperti yang kita pahami, begitu Nabi wafat, Abu Bakar ketika itu kelompok Ansor, sebagian kelompok Ansor maksudnya, itu mereka ngumpul di Sakifah Bani Saidah, sebuah gedung di Sakifah Bani Saidah itu. Mereka diskusi, kumpul itu mereka diskusi untuk menentukan siapa calon pengganti Nabi yang ketika itu Nabi wafat. Mendengar ada kumpul-kumpul itu, Sayyidina Umar yang tampaknya di dalam banyak riwayat beliau mendengar lebih dulu, kemudian mengajak Abu Bakar dan Ubaidillah bin Jarrah. Jadi ada 3 kalangan Ansor yang kemudian ikut bergabung di dalam diskusi itu. Jadi yang diskusi pertama itu kalangan Ansor. Kemudian mendengar ada pertemuan maksudnya, mendengar ada pertemuan itu, kemudian dari kalangan Muhajirin hadir, yaitu Umar bin Khattab bersama Abu Bakar dan Ubaidillah bin Jarrah. Jadi artinya di dalam pertemuan itu kemudian ada perwakilan dari Muhajirin, ada perwakilan dari Ansor. Di dalam pertemuan yang membahas tentang pengganti Nabi yang cukup panas itu, kalau di dalam riwayat hadis disampaikan di banyak sejarah, pemirsa bisa salah satunya bisa baca di dalam sebuah buku yang bagus yang judulnya Sakifah, yang ditulis oleh seorang guru besar sejarah peradaban Islam, Profesor Said Muhammad Jafri. Beliau guru besar di Lebanon University. Dia menulis buku yang menurut saya sangat bagus dan detail, berdasarkan referensi yang qualified, karena rujukannya dari tarikh Islam sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan. Anda bisa baca di situ. Tetapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa di dalam sebuah pertemuan yang luar biasa di Sakifah Bani Saidah itu, maka kemudian disepakatilah Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah dibaiat di situ, disepakati, kemudian dibaiat, karena di Sakifah Bani Saidah tidak banyak orangnya, artinya tidak semua orang hadir, tapi hanya perwakilan-perwakilan, maka kemudian beliau dibaiat kembali di Masjid Nabawi, sehingga kemudian Abu Bakar itu dibaiat 2 kali. Artinya 2 kali tidak problem, bukan berarti membatalkan yang pertama atau ada insiden, tidak, tetapi karena yang pertama itu muncul di rapat yang hanya perwakilan orang, kemudian dibaiat yang kedua memberikan kesempatan kepada orang yang belum berbaiat untuk berbaiat pada Abu Bakar. Itu riwayat tentang bagaimana Abu Bakar mendapatkan mandat kekhalifahan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 2 hal. Pertama adalah model pemerintahan yang dikelola oleh Abu Bakar, dan kedua adalah prestasi yang diberikan Abu Bakar pada masa kepemimpinan beliau. Pertama, bicara sistem model pemerintahan. Abu Bakar itu pengganti Nabi. Beliau orang pertama yang menggantikan Nabi setelah beliau wafat. Beliau orang yang sangat dekat dengan Nabi. Maka ketika beliau menjadi khalifah, beliau tidak merubah apapun dari model kepemimpinan yang diberikan oleh Nabi. Beliau menyontoh apa yang ada pada masa Nabi. Apa yang dicontoh yang dalam konteks ini adalah beliau mengikuti apa yang terjadi pada masa Nabi, model Nabi memimpin. Nabi itu memimpin dengan cara di dalam diri beliau, karena beliau seorang Nabi, maka Nabi itu adalah pemimpin keagamaan. Tetapi Nabi juga seorang kepala negara yang mengatur jalannya kehidupan politis Madinah. Karena itu di dalam diri Nabi ada 2 kekuatan, ada 2 kekuasaan sekaligus yang terpadu di dalam diri beliau, yaitu pemimpin politis yang mengatur jalannya pemerintahan sekaligus pemimpin keagamaan yang menentukan ajaran agama, memberikan fatwa dan seterusnya. Abu Bakar
itu mengikuti apa yang dicontohkan Nabi tadi. Karena itulah ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beliau di dalam diri Abu Bakar itu ada dua kepemimpinan sekaligus, yaitu sebagai kekuatan politis, sebagai pemimpin politis, sekaligus pemimpin keagamaan. Sehingga Abu Bakar itu adalah orang yang punya kekuasaan untuk mengatur jalannya pemerintahan, tapi sekaligus juga tokoh yang mempunyai wewenang untuk memberikan fatwa keagamaan, hukum keagamaan, tentu setelah beliau berkonsultasi dan musyawarah dengan para sahabat dan penasihatnya. Tetapi jelas dalam diri beliau, model pemerintahan yang beliau kelola adalah perpaduan, memadukan antara dua sistem tadi, sebagai pusat, sebagai tokoh politis sekaligus tokoh keagamaan. Kayaknya kalau di kita apa ya, ada kiai yang sekaligus kepala daerah gitu ya, atau kepala daerah yang sekaligus kiai, yang di dalam diri beliau tokoh-tokoh ini kemudian memadukan antara kekuasaan politis dan keagamaan sekaligus. Karena itulah di dalam beberapa referensi saya kira mahasiswa bisa lihat, kemudian ada yang referensi yang mengatakan Abu Bakar itu modelnya sentralistik. Sentralistik dalam makna ini tadi, di mana beliau menguasai dua kekuasaan sekaligus. Kalau istilahnya saya kira bukan sentral, lebih tepatnya terpadu. Kalau sentral itu kan ada desentral. Beliau tidak sentral dalam konteks seperti itu, tapi konteksnya adalah beliau memadukan antara dua kepemimpinan sebagai kekuatan politis, punya hak wewenang politis, sekaligus juga keagamaan. Itu Abu Bakar. Nanti akan berbeda dengan Umar. Kemudian yang kedua, kita akan bicara tentang prestasi Abu Bakar. Abu Bakar itu hanya 2 tahun, tetapi bukan berarti tidak punya prestasi. Paling tidak kita mencatat ada 3 hal penting yang kita bisa sampaikan. Yang pertama adalah, yang awal pertama beliau diangkat sebagai khalifah adalah menyelesaikan persoalan yang terkait dengan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kita harus pahami begini, ketika Nabi masih hidup, Nabi itu mengirim pada wilayah-wilayah yang masuk Islam dan mengikuti ajaran Nabi itu, mengirim beberapa sahabat tertentu untuk ke daerah-daerah pinggiran tadi, bisa ke Yaman, bisa Bahrain dan seterusnya, yang ditugasi untuk menarik zakat, mengambil zakat. Zakat itu nanti dari wilayah-wilayah tadi dipungut, kemudian sebagian dikirim ke Madinah, yang sebagian lagi didistribusikan di daerah yang bersangkutan. Itu satu. Yang harus kita pahami kedua adalah bahwa ada pemahaman di mana persoalan zakat, mengeluarkan zakat itu tidak hanya persoalan keagamaan. Jadi kalau saya mengeluarkan zakat, ini bukan sekedar perintah agama, karena zakat ini ketika ditarik oleh petugas tertentu itu dibawa ke pemerintahan pusat, sehingga kemudian zakat itu tidak hanya persoalan agama tapi juga persoalan politis. Ketika saya mengeluarkan zakat dengan nisab tertentu, prosentasi tertentu, yang zakat itu kemudian saya berikan ke pemerintahan pusat setelah dikoordinir di daerah, kemudian diberikan ke pemerintahan pusat, maka sebetulnya zakat ini juga mengandung pemahaman politis sebagai pengakuan kita, pengakuan daerah terhadap kekuasaan pusat, yang dalam hal ini adalah Madinah. Nah, sebagian orang Yaman menganggap ketika Nabi wafat, maka berarti zakat itu tidak lagi diberikan ke Madinah, tetapi untuk kita, atau zakat itu tidak perlu dikeluarkan sebagai tanda bekti, kalau orang Jawa apa nama istilahnya, tanda bekti, gelondong pengarang-arang ya, istilah wayang. Jadi sebagai tanda ketundukan kita terhadap pusat. Karena bagi orang Yaman, sebagian orang yang mengatakan dulu kita itu mengikuti kepemimpinan Nabi, setelah Nabi wafat ya kita, bahasa kita apa ya, merdeka. Maka kita sendiri, kita merdeka, tidak lagi bergantung dan mengakui kepemimpinan Madinah. Karena itulah mereka tidak mau, karena konteksnya zakat adalah politis sebagai tanda bukti pengabdian atau pengakuan kita terhadap pemerintahan pusat, maka mereka tidak mau mengeluarkan zakat dalam konteks ini. Karena itulah maka kemudian Abu Bakar memerangi mereka, menyelesaikan itu dengan
eh, mengirimkan pasukan, karena ini kan dianggap kemudian sebagai buat pemberontak karena tidak mengakui pemerintahan pusat. Jadi kalau mahasiswa sebagian menemukan ada literatur yang mengatakan pemurtadan menyelesaikan dengan orang murtad, sesungguhnya bukan murtad. Jadi murtad itu kan keluar dari agama. Konteks yang di Yaman itu bukan murtad, tetapi mereka tidak mau bayar zakat karena tidak mengakui pemerintahan pusat, yang oleh Abu Bakar berarti itu disebut sebagai bugot, sebagai pemberontak yang kemudian harus ditundukkan karena itu akan rusak sistem pemerintahan. Nah, itu satu, menyelesaikan persoalan orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian yang kedua, Abu Bakar adalah menyelesaikan persoalan dengan orang-orang yang mengaku nabi palsu. Saya kira para mahasiswa ngerti bahwa sejak awal banyak orang yang ingin bersaing dengan kanjeng Nabi, yang kemudian semakin kuat setelah Nabi wafat. Salah satu tokoh besar yang mengaku sebagai nabi, jangankan dulu ya, sekarang juga ada tuh tokoh-tokoh di Indonesia sebagian yang ngaku dari nabi, bahkan ada yang ngaku sebagai malaikat Jibril. Tapi yang hebatnya banyak juga yang percaya. Tapi itulah yang terjadi. Artinya kan kasus nabi palsu ini tidak hanya zaman dulu, sampai sekarang ternyata juga masih ada yang beberapa kasus nabi. Bahkan di Malang ada juga ajaran baru tahun 60 atau 50-an yang aku mendapatkan wahyu, punya kitab suci, dan seterusnya, yang kemudian juga ada pengikutnya walaupun nggak banyak, tapi kita tahu ada. Nah, ada nabinya, maksudnya orang yang mendapatkan ajaran, kemudian ada pengikutnya, ada kitab sucinya, ada ritualnya pada hari-hari tertentu untuk ngumpul, ritual bersama. Ritualnya maksudnya ibadah bersama loh ya, jangan salah paham. Dan seterusnya sampai sekarang ada. Zaman dulu ada tokoh besar, nabi palsunya banyak lah ya. Nabi palsunya tidak satu dua, tapi sangat ada beberapa yang Anda bisa baca di dalam banyak literatur atau bisa di googling. Tapi salah satu tokoh yang sangat sentral atau sangat besar untuk mengaku sebagai nabi ini adalah, salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab, yang saya kira mahasiswa dan pemirsa tahu itu. Beliau Musailamah ini saking luar biasanya sampai bisa merekrut lebih dari 10.000 pengikut. Anda bisa bayangkan saat itu yang penduduknya belum banyak, yang nabi itu pengikutnya, sahabatnya ketika Fathul Makkah kan sekitar 100.000. Kemudian Musailamah bisa merekrut pengikut lebih dari 10.000 lebih. Itu kan artinya betapa hebatnya Musailamah, sampai kemudian dia bisa mengumpulkan hampir atau sekitar 10% dari umat Islam yang ada saat itu. Itu berarti luar biasa. Musailamah Al-Kadzab ini yang kemudian mendakwahkan sebagai nabi, yang kemudian setelah terkait dengan persoalan orang yang nggak bayar zakat, yang kemudian dalam konteks politik tadi, prestasi yang kedua Abu Bakar adalah menyelesaikan orang-orang yang ngaku nabi tadi yang ada di Saudi Selatan, di Yaman. Itu yang kedua, akhirnya selesai, banyak nabi palsu selesai. Itu prestasi besar. Karena tanpa Abu Bakar atau tanpa tindakan tegas dari Abu Bakar, maka satu, bugot tadi, orang-orang yang mau memisahkan diri dari kesatuan Madinah, ini akan jadi besar, kemudian akan jadi persoalan dengan pemerintahan yang baru lahir, warisan kanjeng Nabi. Yang kedua, kalau Abu Bakar tidak bisa menyelesaikan persoalan nabi palsu dan menumpas mereka, maka persoalannya akan menjadi luar biasa. Itu prestasi Abu Bakar yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan perhimpunan Al-Quran. Ketika banyak peperangan, terutama dengan nabi palsu, banyak para hufat, orang ahlul qura istilahnya, orang yang menghafalkan Al-Quran itu, yang mereka kan juga ikut jihad, ikut perang bersama pasukan yang lain untuk menumpas pemberontakan, bukan pemberontakan lah, istilahnya sebetulnya kan memisahkan diri ya, mungkin istilahnya bukan pemberontak, bukan bugot, nanti salah juga.
Jadi istilahnya mungkin mereka ingin memisahkan diri, melepaskan diri dari Madinah, bukan melawan, tetapi melepaskan diri. Beda. Saya kira ini lebih soft, ya. Istilahnya lebih soft, lebih santun atau lebih halus lah. Memberontak itu kan melawan, memerangi. Mereka kan tidak, orang-orang Yaman itu kan sebetulnya hanya ingin karena merasa janjinya hanya kepada Nabi, kemudian mereka ya sudah, saya karena Nabi wafat ya sudah, saya selesai, sehingga ingin melepaskan diri. Abu Bakar menjaga itu, jangan sampai ini wilayah ini lepas kayak zaman kita di Indonesia ya. Ketika pra reformasi kemudian beberapa daerah ingin lepas, ternyata lepas sungguhan satu, timur. Kemudian kan Gus Dur misalnya berusaha bagaimana daerah-daerah yang lepas ini tidak lepas. Mereka kan merasa dengan alasan masing-masing lah. Banyak ahli hufat, kembali ke persoalan kita, banyak ahli hufat yang ikut perang itu mati, meninggal, wafat, menjadi korban dalam peperangan. Dalam banyak catatan riwayat lebih dari 70 orang yang hafid ini meninggal. Melihat itu, Umar bin Khattab yang luar biasa, salah satu nabi dan mertua nabi yang punya kepekaan ini, merasa ini kalau para hafid ini banyak yang meninggal, orang yang hafal Al-Quran ini banyak meninggal, maka nanti Quran itu akan hilang. Karena itulah mumpung masih segar di dalam ingatan, mumpung masih Nabi belum lama wafat, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar yang ketika jadi khalifah untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran itu. Awalnya Abu Bakar nggak mau karena merasa Nabi dulu nggak melakukan itu. Ini kan jadi bid'ah. Sehingga kalau kita sering kan guyonan kalau semua yang tidak ada pada masjid Nabi bid'ah, maka mengumpulkan Al-Quran ini bid'ah yang luar biasa. Karena Nabi nggak ngajarkan itu. Nabi hanya mencatat ada, tapi kemudian tidak dikumpulkan menjadi sebuah kitab mushaf, toh. Umar mengusulkan karena beliau khawatir ini kalau sampai para hafidnya wafat, padahal untuk menghafal Al-Quran nggak mudah, kita juga nggak mudah. Kulhu wal kafirun aja kita bolak-balik hilang, tabat bolak-balik mengulang, itu artinya kan nggak mudah menghafalkan. Kalau yang sudah hafal ini kemudian menjadi korban peperangan, maka lama-lama kita akan kehilangan gimana sebetulnya Quran yang utuh, yang seperti diajarkan oleh Nabi. Karena itulah Umar mengusulkan untuk dikumpulkan. Akhirnya Abu Bakar sepakat, kemudian dikumpulkanlah. Jadi tapi belum dikodifikasi ya, belum dijilid, belum disusun Al-Quran itu seperti yang kita lihat, belum. Abu Bakar ketika itu hanya menghimpun ayat-ayat atau catatan-catatan yang sudah terkumpul. Jadi begitu Nabi wafat itu kan Nabi sudah menentukan Al-Quran, semua Al-Quran sudah ditulis. Urutan ayat di dalam surat itu sudah selesai, tidak ada lagi istihad. Jadi misalnya kulhu, mulai kulhu ahad sampai terakhir, ayat terakhir, inatoyna sampai ayat terakhir, Baqarah sampai alif lam mim sampai terakhir, itu sudah selesai. Nabi sudah memastikan. Hanya persoalannya ini belum diurutkan susunan suratnya kayak mushaf, tapi susunan surat ayat di dalam surat sudah selesai, sehingga tidak masalah. Abu Bakar kemudian siapa yang mencatat, karena begitu Nabi dapat wahyu semua langsung dicatat oleh Nabi. Maksudnya ada sekretaris yang mencatat. Nabi sudah memerintahkan ini masuk surat ini ayat berapa, ini masuk surat ini, walaupun turunnya belakang maka bisa masuk tengah. Anda masih ingat al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu ayat berapa itu, Al-Maidah ya, yang tengah-tengah itu turunnya paling akhir, tapi oleh Nabi ditempatkan di ayat ini. Pada masa itu catatan-catatan itu oleh Abu Bakar kemudian dikumpulkan. Ini salah satu prestasi besar, mengumpulkan berbagai catatan tentang Al-Quran, ya, ayat Al-Quran, walaupun belum dibukukan. Yang nanti pembukuannya dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah. Nah, apa yang dikumpulkan tadi dari catatan-catatan tadi kemudian disimpan di dalam rumah Sayyidah Hafsah, salah satu putri Umar bin Khattab yang menjadi istri Kanjeng Nabi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.